Hai para pelajar dimanapun berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, di mana kita belajar tentang dunia satu negara pada satu waktu. Kali ini, kita akan menjelajahi Irak, tanah di mana sejarah dunia dimulai. Irak adalah negeri yang dahulu dikenal sebagai Mesopotamia, tempat peradaban manusia pertama berkembang. Namun, hari ini, negara ini menghadapi tantangan besar akibat perang dan konflik berkepanjangan. Dari kejayaan Babilonia hingga politik modern yang kompleks, dan kemegahan peradaban Islam dari dinasti Abbasiyah yang membawa umat Islam pada era zaman keemasan, dengan sisa peradaban besarnya di masa lalu, hingga kekacauan dan peperangan yang melanda negara ini, entah kapan akan berakhir. Irak punya cerita panjang untuk kita kupas. Tonton sampai akhir. Jangan lewatkan episode ini karena akan ada banyak informasi yang sayang jika dilewatkan. Irak terletak strategis di Asia Barat Daya, dengan luas 437.072 km persegi. Negara ini berbatasan langsung dengan Turki di utara, Iran di timur, Kuwait di tenggara, Arab Saudi di selatan, Yordania di barat daya, dan Suriah di barat. Ibu kotanya Baghdad merupakan kota dengan warisan peradaban Islam di masa lalu. Irak memiliki garis pantai kecil di Teluk Persia sepanjang 58 km. Sungai Eufrat dan Tigris, yang mengalir melintasi negeri ini, menciptakan lahan subur yang dikenal sebagai bulan sabit subur. Dalam sejarahnya disinilah awal mula peradaban manusia dimulai. Iklimnya sebagian besar gurun. Tetapi ada variasi iklim di wilayah utara yang lebih bergunung. Sungai-sungai besar ini tak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Irak, tetapi juga menciptakan daerah kaya akan sejarah manusia. Menjadikan Irak pusat dari beberapa kerajaan paling berpengaruh di dunia. Populasi Irak saat ini diperkirakan mencapai 45,5 juta jiwa. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, dengan Sunni dan Syiah sebagai kelompok terbesar. Ada juga komunitas Kristen, Yazidi, dan Kurdi yang signifikan, terutama di wilayah otonomi Kurdistan Irak di utara. Bahasa resmi Irak adalah bahasa Arab dan bahasa Kurdi. Sementara mata uangnya adalah dinar Irak, Ikide, yang juga menjadi mata uang lemah dikarenakan krisis konflik perang yang berkepanjangan. Sistem hukum tertua seperti Hammurabi. Mesopotamia, yang artinya tanah di antara dua sungai, adalah rumah bagi kota-kota besar seperti Ur, Babylon, dan Niniwe. Dari sini muncul tulisan pertama di dunia. Sistem hukum tertua seperti Hammurabi, dan pencapaian teknologi serta arsitektur yang menakjubkan. Babilonia, dengan taman gantungnya, dan Kekaisaran Asyur, yang terkenal dengan seni pahat monumental, menjadi simbol kehebatan peradaban kuno. Setelah jatuhnya Babilonia dan Asyur, wilayah ini menjadi bagian dari berbagai kekaisaran, termasuk Persia, Romawi, dan akhirnya Islam. Setelah wilayah Mesopotamia jatuh ke tangan Islam pada abad ke-7 Masehi, Irak menjadi pusat peradaban yang membawa dunia ke era keemasan. Kekhalifahan Abbasiyah, yang berdiri pada tahun 750 Masehi, menjadikan Baghdad sebagai ibu kota utama. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rashid dari 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Mamun. Dari tahun 813 sampai 833, Baghdad menjadi simbol kemajuan intelektual, ekonomi, dan budaya dunia. Khalifah Harun al-Rashid dikenal atas kemegahan istananya, yang sering digambarkan dalam cerita 1001 Malam. Pada masa pemerintahannya,
Baghdad adalah pusat perdagangan global, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Al-Mamun kemudian mendirikan Baitul Hikmah, House of Wisdom, lembaga ilmu pengetahuan yang menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan seperti Al-Hawarizmi, penemu aljabar dan algoritma yang dipakai pada sistem komputer. Ibnu Sina, Avicenna, filsuf dan dokter, dengan ilmu medis dan dijuluki bapak kedokteran modern, yang ilmunya dipakai di dunia medis sampai hari ini di seluruh dunia. Dan Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi, menemukan terobosan yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan modern. Ada banyak sekali ilmuwan yang hebat pada masa itu, seperti penemu optik. Dalam buku ini bisa dilihat bahwa ini berasal dari 1000 tahun yang lalu karya Ibnu Haytham, dan mereka adalah para cendekiawan Islam. Dunia perlu berterima kasih kepada peradaban Islam di masa lalu, karena membawa dunia pada peradaban tertinggi saat ini. Namun, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Pada tahun 1258, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Han menyerbu Baghdad, menghancurkan kota tersebut dan mengakhiri masa keemasan Kekhalifahan Abbasiyah. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam, dengan jutaan manuskrip dari Baitul Hikmah dihancurkan. Dan sungai Tigris konon berubah hitam akibat tinta buku-buku yang dibuang ke air. Serangan Mongol tidak hanya meruntuhkan Abbasiyah tetapi juga melemahkan dunia Islam, memicu fragmentasi politik. Memasuki abad ke-20, Irak menghadapi tantangan modern yang tidak kalah berat. Pada tahun 1980, Irak di bawah Saddam Hussein memulai Perang Iran-Irak, konflik berdarah selama 8 tahun yang dipicu oleh perselisihan perbatasan dan ketegangan sektarian. Perang ini melibatkan penggunaan senjata kimia dan menyebabkan jutaan korban jiwa, serta kehancuran ekonomi besar-besaran di kedua negara. Lalu beberapa puluh tahun kemudian, Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Setelah invasi ke Kuwait yang memicu Perang Teluk tahun 1990 hingga 1991 dan sanksi internasional yang menghancurkan ekonomi Irak, Saddam Hussein tetap berkuasa hingga invasi Amerika Serikat pada 2003. Invasi ini dilancarkan dengan alasan dari Presiden Amerika George Walker Bush bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Meskipun klaim tersebut tidak pernah terbukti. Saddam Hussein akhirnya ditangkap, diadili, dan dihukum mati pada 2006. Pasca invasi, Irak menghadapi kekacauan yang lebih parah. Pemerintahan Saddam digantikan oleh kekosongan kekuasaan yang memicu konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Sementara kelompok ekstremis seperti ISIS mengambil alih sebagian wilayah Irak pada 2014. Intervensi asing, korupsi, dan kurangnya stabilitas politik memperburuk kondisi negara hingga hari ini. Irak, dari kejayaan masa Abbasiyah hingga kehancuran akibat konflik modern, tetap menjadi tanah dengan sejarah panjang dan beragam. Meski menghadapi tantangan besar, negara ini memiliki potensi untuk bangkit, mengingat kekayaan budayanya dan sejarahnya sebagai pusat peradaban dunia. Budaya Irak adalah perpaduan unik dari warisan Arab, Kurdi, dan peradaban kuno Mesopotamia. Musik makam Irak, yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, adalah salah satu ekspresi seni paling khas di negara ini. Tarian tradisional seperti debka sering menghiasi perayaan rakyat, sementara seni kaligrafi dan sastra terus berkembang. Masakan Irak kaya rasa, dengan hidangan terkenal seperti dolma, kebab, masgouf, ikan bakar, dan baklava yang menggambarkan pengaruh dari seluruh Timur Tengah. Baghdad, meski dilanda konflik, tetap menjadi pusat budaya dengan museum-museum yang menyimpan artefak Mesopotamia dan situs sejarah seperti Gerbang Istar dan reruntuhan kota Babilonia. Sebagian besar masyarakat Irak juga menganut paham Syiah. Situs Karbala, kota suci bagi umat Syiah, tempat Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, gugur dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi.
Makam Imam Husain adalah tempat ziarah utama yang dirayakan sebagai hari Asyura 10 Muharram dalam kalender Islam. Dishdasha atau tobe, pakaian panjang yang dikenakan oleh pria, sering disertai penutup kepala seperti keffiyeh. Abaya, gaun panjang yang dikenakan wanita, sering dihiasi bordir untuk acara tertentu. Meski konflik saat ini melanda Irak, masyarakat tetap mempertahankan budaya dan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun pada mereka. Irak memiliki cadangan minyak terbesar kelima di dunia, menjadikannya salah satu eksportir minyak utama. Namun, ketergantungan pada minyak ini membuat ekonominya rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Infrastruktur negara ini masih hancur akibat perang, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Irak dilalui oleh dua sungai besar, Tigris dan Eufrat, yang mendukung pertanian dan kehidupan sehari-hari. Namun, pengelolaan air sering menjadi tantangan karena konflik regional dan pembangunan bendungan di negara tetangga seperti Turki. Irak memiliki tanah subur di wilayah Mesopotamia, yang dikenal sebagai bulan sabit subur. Komoditas utama termasuk gandum dan barli. Kurma dan Irak adalah salah satu produsen kurma terbesar di dunia. Dan karena peninggalan sejarah di Irak begitu besar, maka sektor pariwisata seperti situs sejarah seperti Babylon, Ur, dan Hatra memiliki potensi sebagai sumber daya pariwisata yang besar jika dikelola dengan baik. Irak saat ini adalah Republik Parlementer Federal yang terbentuk setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Sistem ini diatur oleh Konstitusi Irak tahun 2005, yang menciptakan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat di Baghdad dan wilayah semi-otonom Kurdistan di utara. Presiden Irak adalah kepala negara, sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang memegang kendali eksekutif. Namun, politik Irak sering diwarnai oleh ketegangan sektarian antara Sunni, Syiah, dan Kurdi. Sejak jatuhnya Saddam Hussein, politik Irak menghadapi tantangan besar seperti korupsi yang meluas, pemerintahan yang tidak stabil, dan campur tangan kekuatan asing, termasuk Iran dan Amerika Serikat. Protes besar-besaran pada tahun 2019 mengungkapkan ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi, pengangguran, dan layanan publik yang buruk. Invasi Amerika Serikat pada tahun 2003, yang dilakukan dengan dalih keberadaan senjata pemusnah massal yang tidak pernah ditemukan, menghancurkan struktur pemerintahan Irak. Saddam Hussein, pemimpin Irak yang memerintah dengan tangan besi sejak 1979, ditangkap dan dieksekusi pada 2006. Namun, kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh rezim Saddam menciptakan ketidakstabilan yang akut, memperburuk ketegangan sektarian, dan membuka jalan bagi kekacauan politik dan sosial. Setelah invasi Amerika Serikat, Irak mengalami eskalasi kekerasan sektarian yang mencapai puncaknya dengan munculnya kelompok teroris ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, atau Negara Islam Irak dan Suriah pada 2014. Dengan Abu Bakar al-Baghdadi yang pernah menjadi pemimpin ISIS, dan pernah mendirikan kekhalifahan di era modern. ISIS menguasai sebagian besar wilayah utara dan barat Irak, termasuk kota Mosul, yang menjadi markas mereka selama 3 tahun. Mereka mendeklarasikan kekhalifahan dan melakukan kekejaman terhadap warga sipil, termasuk pembantaian massal, perbudakan, dan penghancuran situs-situs sejarah. Operasi militer besar-besaran yang didukung oleh koalisi internasional, termasuk Amerika Serikat dan Iran, berhasil mengalahkan ISIS secara militer pada tahun 2017. Namun, kelompok ini tetap menjadi ancaman dengan serangan sporadis di wilayah terpencil. Diplomasi Irak saat ini berfokus pada upaya menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan regional dan internasional. Irak memiliki hubungan kompleks dengan Iran,
yang memiliki pengaruh besar di negara ini melalui dukungan terhadap milisi Syiah. Sementara itu, Amerika Serikat tetap menjadi sekutu penting, meski hubungan kedua negara sering tegang. Irak juga berupaya mempererat hubungan dengan negara-negara Arab lain melalui organisasi seperti Liga Arab. Meski begitu, perselisihan internal dan kepentingan asing terus berlanjut. Irak menghadapi berbagai tantangan serius yang berakar dari konflik, ketidakstabilan politik, dan kelemahan struktural. Konflik yang berkepanjangan, termasuk invasi, perang sektarian, dan serangan ISIS, telah menghancurkan infrastruktur penting di Irak. Ketegangan sektarian dan persaingan antar kelompok politik terus membayangi stabilitas Irak. Milisi bersenjata yang beroperasi di luar kendali pemerintah juga menambah kompleksitas situasi keamanan. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, Irak memiliki sejumlah peluang dan potensi untuk bangkit. Dengan situs-situs bersejarah yang meliputi peradaban kuno Mesopotamia hingga warisan Islam, Irak memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata budaya. Stabilitas keamanan akan menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi ini. Masa depan Irak tergantung pada kemampuan negara ini untuk mengatasi ketegangan internal dan membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Jika mampu memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dengan baik, memberdayakan generasi mudanya, dan memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan, Irak memiliki peluang untuk bangkit dan menjadi pemain penting di Timur Tengah. Nah, para pelajar semuanya dimanapun berada, itulah sekilas informasi tentang Irak. Negeri 1001 Malam. Negeri yang memiliki sejarah panjang dari mulai awal peradaban dunia, hingga budaya yang kaya menghiasi negara ini. Tetapi juga menghadapi tantangan besar di era modern dengan konflik berkepanjangan. Kita doakan semoga Irak bisa membaik dan melewati tantangan yang begitu berat melanda negeri ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode Irak para pelajar. Apa pendapat kalian tentang masa depan Irak? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton episode Murid Geo lainnya yang tidak terasa channel ini sudah sejauh ini ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jelajahi dunia yang luas ini, karena ada banyak hal luar biasa yang bisa kita dapatkan dari melihat dunia ini. Kenali, cintai dan jelajahi.